Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali berjumpa dalam program Morning Call GPIB. Saya adalah Pendeta Sehari Wahyuni Angkau, Pendeta Jemaat GPIB Alpha Omega Sungai Bahar Jambi. Saat ini saya melayani di 2 pospolkes. Yang pertama pospolkes Getsemani Trentang Baru, dan yang kedua adalah pospolkes Salom Guru Baru. Sahabat GPIB, sebelum kita beraktivitas, bekerja, atau melakukan pelayanan kita, terlebih dahulu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Bacaan Alkitab yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi ini dari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 7 sampai dengan 11. Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu hati dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, terkhusus untuk kesehatan dan juga hari baru. Terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bersaat teduh. Kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam pembacaan Alkitab pada saat ini. Kami mohon Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya hati kami, pikiran kami, jiwa kami hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu tidak berlalu, tetapi boleh kami lakukan dengan sungguh-sungguh di dalam takut akan Engkau. Supaya melalui kehadiran kami, perkataan kami, tingkah laku kami, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Kami juga bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup mencerminkan kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan. Dan kami boleh meneladani pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib demi kami manusia yang berdosa. Sehingga kami dalam menjalani kehidupan ini boleh mendasari Engkau satu-satunya sebagai teladan hidup kami. Kami mohon tolong kami ya Tuhan, yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya boleh mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagi kita semua firman Tuhan yang menyatakan demikian kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi,
Surat 1 Yohanes ditulis untuk mendorong jemaat agar tetap teguh berpegang pada kebenaran bahwa Yesus, Anak Allah, adalah sungguh manusia dan benar-benar telah menumpahkan darahnya untuk menyucikan manusia dari segala dosa. Penulisan surat ini dilatar belakangi oleh ajaran palsu mengenai keselamatan dalam diri Yesus. Surat ini ditulis untuk menyangkal pengajaran yang salah dari para guru-guru palsu dan juga untuk menasehati agar orang-orang percaya hidup dalam kebenaran dan juga saling mengasihi. Sahabat GPIB, tema perenungan di pagi ini sesuai sabda bina umat, yaitu mengasihi dan bukan membenci. Mengasihi merupakan perintah yang paling agung kepada setiap orang. Sikap mengasihi sudah dilakukan oleh Yesus sebagai bukti kasih, yaitu dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan atas dasar kasih inilah selayaknya kita sebagai orang percaya membagikan kasih itu kepada sesama kita. Mengasihi merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap orang, yang diperlihatkan melalui perbuatan atau memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya. Sikap saling mengasihi tanpa pilih kasih atau tanpa pandang bulu menjadi identitas bagi setiap kita orang percaya. Melalui sikap saling mengasihi, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan juga dengan sesama tentunya. Kita mengasihi sesama karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi dalam realitanya, perintah untuk mengasihi memang tidak mudah dilakukan atau dilaksanakan ataupun dikerjakan. Mengapa? Karena manusia cenderung hidup egois. Manusia mementingkan diri sendiri. Manusia maunya menang sendiri. Sehingga berbicara tentang mengasihi hanya sebatas kata-kata, tidak dalam tindakan yang sesungguhnya. Manusia lebih mudah membenci daripada mengasihi sesamanya. Nah, kebencian ini muncul sebagai reaksi atas perilaku menyakiti, entah dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Kebencian ini bisa muncul dalam relasi, misalnya dalam kehidupan rumah tangga suami dengan istri, dalam keluarga anak dengan orang tua, saudara bersaudara, dalam persekutuan jemaat dengan para pelayan, dalam hidup bermasyarakat dengan tetangga, dalam dunia pekerjaan dengan rekan sekerja atau bos, dalam pergaulan dengan teman sahabat, dan sebagainya. Kemampuan manusia untuk balas dendam begitu sangat kuat. Sebab harga diri lebih tinggi, sehingga lebih baik putus hubungan daripada harga diri terinjak-injak. Kita tahu dan sadar bahwa kebencian tidak akan mendatangkan kebaikan, tetapi kenyataannya kita tetap saja melakukannya. Kita tahu bahwa kebencian akan menghancurkan orang lain. Bahkan yang lebih parah pada akhirnya akan menghancurkan diri kita sendiri. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, sikap seperti ini jelas bertentangan dengan perintah atau ajaran Yesus tentang mengasihi. Selama kebencian masih kita pelihara di dalam hati, di dalam kehidupan kita, maka kita
akan terus hidup di dalam kegelapan. Atau bisa dikatakan kita tidak melakukan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Atau bisa dikatakan kita adalah para pendusta. Yesus mengingatkan kita untuk tetap hidup di dalam terang. sebagai anak-anak terang yang menyatakan tentang kebenaran Allah yang berkaitan dengan kasih. Mengasihi bukanlah pilihan, tetapi suatu perintah yang harus kita taati dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, karena untuk melakukan tindakan mengasihi sulit, maka mari kita minta Roh Kudus untuk menolong kita agar kita diberikan hati yang tulus mengasihi, mengampuni tanpa syarat. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai bahkan memberkati kehidupan kami. Itu terbukti pagi ini kami boleh bersaat teduh sejenak, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami ingin menghayatinya bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami, baik di tengah keluarga kami, di tengah persekutuan kami, di tengah kehidupan kami bermasyarakat maupun bekerja. Kami ingin sungguh-sungguh mengasihi, bukan hanya sekedar kata, tetapi juga lewat tindakan, supaya kami boleh hidup di dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Kami bukanlah para pendusta yang berkata-kata manis, tetapi di balik itu kami menyimpan iri hati, dendam untuk membalas orang yang menyakiti kami. Ajari kami ya Tuhan untuk mengasihi mereka yang mungkin secara sadar ataupun tidak sadar telah melukai hati kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menuntun hati dan pikiran kami, supaya kami pun boleh mengasihi mereka yang jahat. Dan biarlah mereka memperoleh anugerah-Mu untuk boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup layak di hadapan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi sesama kami. Bimbing dan sertai kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang dapat menjadi teladan dan berkat bagi sesama kami. Bapa Sorgawi, kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam. Engkau saja yang menyertai kami, menolong kami, mengaruniakan semangat bagi kami, sehingga kami boleh mengerjakannya di dalam takut akan Tuhan. Dan kami boleh mengerjakannya juga dengan penuh sukacita dan pengharapan yang berasal dari Engkau. Berkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah mereka juga boleh merasakan kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan, lewat segala hal yang mereka kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam usia lanjut, dalam kesendirian, dalam keterpurukan. Biarlah Engkau saja ya Tuhan yang menolong mereka, membimbing mereka, memampukan mereka untuk terus berpengharapan kepada Tuhan saja. Dan kami, orang-orang yang beruntung, Tuhan jadikan sebagai alat
pembawa damai sejahtera bagi mereka yang dalam penderitaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon ampuni salah, dosa, dan pelanggaran kami, supaya kehidupan kami boleh terus layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa seruan kami sebagai anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, terima kasih untuk kesediaannya menyaksikan Morning Call pada pagi hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.